Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Amin. Anda siap jadi orang di masa ini? Amin. Secara psikologis saya terluka. Secara psikologi kejiwaan saya dendam. Saya pernah ambil parang mau bacok bapak saya sebelum saya kenal Yesus. Tapi mama saya tidak menyerah. Dia selalu ikut persekutuan doanya orang GSJA. Lalu di usia 7 tahun kemudian dalam sebuah skenario Tuhan, saya masuk ke GSJA. Mama saya juga bukan orang sempurna. Mama saya juga orang kotor yang berusaha mengenal Allah. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan kita hebat. Amin. Saya tidak tahu masa lalumu, hai adik-adikku tercinta. Saya tidak tahu, tapi saya mau kasih tahu sama kau. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Tuhan tidak peduli engkau broken home atau bukan. Yang Tuhan mau malam ini, kalau kau datang pada Yesus, kau akan merasakan jamahannya. Dan engkau pulang menjadi orang yang berbeda. Saya 8 kali ditangkap polisi. Dan setiap kali saya ditangkap, papa saya berdiri di depan polisi dan dia berkata, hajar dia pak, hantam dia pak. Betul saya nakal, betul saya hancur, tapi tidak seharusnya seorang papa melakukan itu. Minimal dia beri dukungan lah. Gosok-gosok ke belakang saya sambil berkata, tenang ya papa ada. Ini enggak. Hancurkan dia pak, pukul dia pak. Gitu saya semakin hancur. Makanya kalau dulu di zaman saya brutal. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kepadamu kelegaan. Amin. Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Amin. Mungkin engkau menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi bagaimana kalau mama saya juga tidak bertobat? Saya sendirian Pak Pendeta. Untung ada guru-guru sekolah minggu Pak Pendeta. Untung ada majelis gereja yang mau tolong saya. Papa saya nggak bertobat Pak Pendeta. Mama saya juga jahat. Tidak apa-apa. Dengar, apakah itu membuat Anda tidak bisa bertumbuh? Hello. Masih ada Yesus yang bisa menolong engkau. Amin. Salah satu tokoh yang merupakan anak yang kelihatannya anak tertolak. Anda tahu siapa dia? Raja Daud. Raja Daud itu anak yang tidak dianggap. Anda bayangkan. Semua pernah dengar cerita bukan? Ketika Tuhan mau ganti Saul dengan salah seorang anak Isai. Tuhan utus Samuel ke Bethlehem. Samuel tidak tahu siapa yang mau dilantik. Dengar, secara sengaja Daud tidak diikut sertakan dalam acara penting itu. Daud tidak dihadirkan. Dia dianggap tidak layak. Kau gak usah ikut pelantikan, ini acara penting, kamu gak cocok, seolah-olah gitu. Kamu pergi urus kambing domba di padang, sono, biar abang-abangmu aja, Eliab, Elishama dan lain sebagainya. Kamu gak cocok. Ternyata yang manusia bilang gak cocok itu yang Tuhan pilih. Amen. Tepuk tangan dulu buat itu. Manusia bilang apa? Kamu gak cocok, kamu gak pantas, kamu gak masuk hitungan. Kriteria kamu gak masuk. Hello, pernah dengar itu? Engkau pelayanan, engkau bilang, aku pelayanan tapi kok ada ya kata-kata yang menyakitkan. Itu biasa. Orang-orang hebat muncul dari kata-kata yang menyakitkan itu. Amin. Orang-orang luar biasa muncul dari hinaan-hinaan seperti itu. Sindiran-sindiran seperti itu. Daud sering disindir. Tapi Daud bilang apa? Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Amin. Pernah baca ini ayat? Mazmur 27 ayatnya yang ke-10. Orang-orang muda, dengarkan ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun apa? Tuhan menyambut aku. Amin. Amin. Jadi jangan alasan, oh mamaku belum bertobat, papaku belum bertobat, saya nggak tahu mau menuju mana. Menuju dia. Amin. Menuju dia. Dia selalu terima kamu apa adanya. Amin. Hanya dia yang bisa jadikan kamu ciptaan baru.
Amin. Hanya Dia yang bisa mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Hanya Dia yang bisa membuat engkau semakin naik dan tidak turun. Amin. Terutama imanmu, rohanimu. Soal masa depan jangan khawatir. Dia berfirman apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu rancangan apa? Masa depan yang indah, gilang, gemilang. Setelah saya STH, baru saya nikahkan papa dan mama saya. Saya anak hasil kumpul kebo. Saya anak hasil persinahan. Dunia menolak, Tuhan menyambut. Amin. Saya selesai sekolah teologi ya. Saya pulang, saya urus papa dan mama saya nikah. Saya tidak malu menyaksikan ini. Hanya mau kasih tahu kepada anda semua, kepada adik-adik semua, anak-anakku tercinta yang hadir malam ini. Jangan takut, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Amin. 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 Akhirnya justru Tuhan pakai saya layani papa dan mama saya. Sebelum mereka tutup usia, papa saya sangat menyiksa saya. Dan banyak, ini badan saya ini hancur-hancur semua. Orang timur itu kalau pukul anak mengerikan. Darah-darah badan saya. Pas mau meninggal, dalam keadaan sakit parah, papa saya minta maaf ke saya. Mel, papa minta maaf. Saya awalnya dendam, tapi setelah saya kenal Yesus, Yesus ubah hati saya, sehingga hampir setiap hari saya mendoakan orang tua saya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Siapa yang sanggup mengubah hati orang? Tuhan Yesus. Maka mintalah kalau kau sedang terbeban dengan papamu, terbeban dengan mamamu, terbeban dengan orang-orang sekitarmu, engkau tahu kemana engkau harus berlari. Hanya kepada Yesus, Dia yang sanggup mengubah hati orang. Amin. Papa saya akhirnya minta maaf kepada saya. Saya peluk dia, saya cium dia. Aku sayang papa. Aku tidak benci papa. Dulu bapak tahu saya benci papa, saya mau bacok bapak. Tapi sekarang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin, orang-orang muda. Amin. Jadi luar biasa. Saya percaya sekalipun mungkin engkau tidak punya teladan dari orang tua kandung, tapi ada orang-orang tua rohani, kakak-kakak rohani di gerejamu. Amin. Amin. Dengarkan mereka. Sebagaimana Timotius dibimbing oleh Paulus, Anda juga butuh pembimbing-pembimbing.